Selamat pagi pemirsa, untuk menemani pagi hari Anda, saya Brigadir Putu Funggi dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Situasi lalu lintas di jam berangkat perkantoran ataupun aktivitas masyarakat pagi hari ini di kawasan Slipi Palmerah terpantau sudah mulai ramai, terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan. Saat ini terlihat sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan. Terlihat dari adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 1 km ke belakang. Dan setelah antrian traffic light, kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Kemudian pada tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol saat ini terpantau lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Grogol yang akan menuju ke Semanggi ataupun yang akan menuju ke Cawang saat ini masih terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan normal. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan bergeser menuju ke JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di jalur arteri dari arah Cawang ataupun dari arah Pancoran yang akan menuju ke Semanggi saat ini terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Namun berbeda di jalur tol dalam kota Jakarta dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi saat ini terlihat sudah mulai adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Hal ini dikarenakan antrian kendaraan yang akan keluar dari gerbang tol Semanggi. Kemudian dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pancoran atau Cawang, baik di jalur tol ataupun di jalur arteri, lalu lintas saat ini terpantau lancar. Dan dapat kami informasikan juga pemirsa bahwa petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow yang dimulai dari kilometer 0 Cawang menuju ke kilometer 8 Semanggi demi mengurai adanya kepadatan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan juga pemberlakuan rekayasa ganjil genap diberlakukan di kawasan ini, sehingga kami harapkan para pengendara untuk dapat menyesuaikan plat nomor kendaraan Anda dengan tanggal pada hari ini. Dan yang ketiga pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani saat ini terpantau lancar. Terlihat sedikit antrian kendaraan menunggu traffic light dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Begitupun dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light dan selepasnya kembali mengalir lancar. Dan kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat saat ini juga masih terpantau lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Dan dapat dilihat bersama pemirsa dari pantauan CCTV bahwa kendaraan yang melintas di kawasan exit tol Bekasi Barat ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Dan juga banyaknya kendaraan truk yang melintas di kawasan ini, sehingga kami harapkan para pengendara untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dan menghindari blind spot. Dan dapat kita lihat bersama juga pemirsa bahwa masih ada pengendara yang memutar balik tidak pada tempatnya. Kami harapkan para pengendara untuk dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku demi keselamatan bersama. Dan yang terakhir kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat. Lalu lintas dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke Caringin atau Tajur saat ini terpantau ramai dan terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Namun dari arah sebaliknya, dari Gadok yang akan menuju ke Tajur saat ini lalu lintas terpantau lancar. Kami harap para pengendara untuk berhati-hati antisipasi akan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya, yang menjadi salah satu alasan penyebab adanya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini.
Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 208 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 17 orang meninggal dunia, 35 orang luka berat, serta 311 orang luka ringan. Dan dari 208 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 65% terjadi pada waktu siang hari. Kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku demi keselamatan kita bersama. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian, saya Brigadir Putu Funky melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.